Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Dev Designer. Di sini saya akan kembali membahas tentang tutorial dari Adobe Photoshop, yang mana sudah minggu lalu bagaimana saya menjelaskan tentang dasar-dasar dari toolbar pada Photoshop. Sebenarnya di sini saya juga akan masih membahas mengenai dasar dari Photoshop, yaitu bagaimana kegunaan dari tab layar atau layar yang ada pada Photoshop. Jadi yang dimaksud dengan layar itu sebenarnya di sini ya. Ini layar. Jadi sebenarnya apabila kita ingin mengaktifkan layar, misalnya di sini nih, layarnya ini nggak ada ya. Kita hilangkan. Kita ingin mengaktifkan, maka kita buka aplikasi Photoshop. Selanjutnya kita pilih Windows. Windows ini kita pilih layar. Maka inilah yang dinamakan dengan layar. Seperti yang kita ketahui, pada Photoshop ini sendiri adalah aplikasi yang memang berbasis raster, yang mana menggunakan konsep layar. Layar ini relatif, jadi dia bisa banyak, bisa sedikit, itu sesuai desain yang kita buat. Layar di sini ada 7 ya. Jadi apabila kita ingin menghilangkan atau menghidden suatu layar, bukan menghapus ya, kita ingin menghidden satu layar, maka kita klik saja tombol yang ada icon yang mata satu ini ya, kita klik, maka dia sudah hilang ya. Dan apabila kita ingin mengembalikannya, cukup klik saja lagi di situ satu kali, maka gambar yang sudah kita hidden itu akan muncul lagi. Dan di sini sebenarnya pada Photoshop ini dia itu main layar, jadi dia banyak layar. Jadi apabila kita ingin mengedit suatu layar, maka layar yang kita pilih itu harus aktif terlebih dahulu. Kita ingin mengedit layar yang gambar dari pesawat. Layar pesawat itu adalah ini, pesawat, karena sudah saya pilih ya, layar pesawat. Maka kita harus mengaktifkan layar pesawat. Lalu bagaimana cara mengaktifkan layar dari pesawat? Sebenarnya dia ada dua cara ya, yaitu bisa kita pilih secara manual, yaitu kita cari ya dulu gambar pesawat, karena sini sudah saya namai makanya mudah. Dan kita klik pesawat, ya. Ini sudah, layar pesawatnya sudah aktif. Dan bagaimana dengan cara yang mungkin lebih mudah dan singkat ya? Kita tahan tombol kontrol di keyboard, lalu kita klik kiri di mouse atau klik touchpad itu 2 kali ya, klik double, maka layar pesawat itu sudah aktif. Dan apabila layar ini sudah aktif, maka sudah bisa kita gunakan untuk mengedit dari gambar pada layar pesawat ini sendiri. Misalnya kita ingin menggeser, kita ingin menghapus pada layar pesawat, maka itu sudah bisa. Lalu apabila layar ini tidak aktif, misalnya kita ingin mengedit gambar pesawat tadi, namun layar yang kita pilih itu adalah layar lain atau layar dari pesawat itu belum aktif, maka apabila kita ingin menggeser layar pesawat itu, maka dia tidak akan tergeser, maka layar lain yang tergeser ya. Artinya layar aktif yang lain yang akan tergeser. Makanya di sini sebelum kita mengedit, kita harus mengaktifkan layar yang ingin kita edit. Jadi apabila kita ingin mengedit pesawat, kita aktifkan layar pesawat itu. Apabila kita ingin mengedit layar dari background warna biru ya, maka kita aktifkan dulu layarnya, yaitu dengan cara tadi ya. Dan apabila layarnya sudah aktif, maka kita bisa mengeditnya. Oh iya, jadi di sini apabila kita ingin menghapus suatu layar, maka itu bisa dilakukan dengan cara, bisa juga dengan kita mengklik tombol delete ya. Kita tekan tombol delete di keyboard, maka suatu layar itu sudah terhapus. Dan apabila juga bisa juga itu dengan cara kita pilih layar yang kita hapus, lalu kita tarik ke icon yang ada gambar tong sampah. Maka gambar yang kita pilih tadi, yang kita drag tadi sudah terhapus. Cara membuat terbaru itu sangat mudah ya sebenarnya. Kita bisa mengklik di icon di sini ya, create a new layer. Maka layar ini sudah ada ya. Oh iya, ini karena kalian masih bingung
layarnya ini sebenarnya kosong ya apabila kita membuat dengan create new layar. Maka ya layar ini masih kosong. Dan apabila kita ingin merapikan suatu desain kita ini, kan ini banyak layar nih, kita ingin membuatnya dalam satu layar saja, maka itu bisa lakukan dengan cara kita memblok semua layar yang ada. Oh iya, caranya itu dengan cara tahan shift pada layar yang ingin kita blok. Jadi saya akan blok dari layar sini sampai ke sini, maka kita arahkan langsung ke layar background ya, karena saya ingin membloknya sampai sini ya. Maka kita tekan saja shortcut Ctrl E, maka dia otomatis sudah menjadi satu layar saja kan. Dan pada Photoshop ini juga, pada layar ini terdapat fungsi group. Jadi di sini kita ingin merapikan satu desain kita. Jadi kita ingin membuat desain kita itu dalam satu grup atau folder. Jadi grup ini mirip seperti folder. Jadi kita memasukkan gambar ke dalam suatu folder. Kita blok saja dulu. Ya. Lalu kita tarik ke arah ini. Ini icon grup nih. Ya, maka dia sudah tergabung dalam satu grup. Kegunaan grup ini sebenarnya dia untuk merapikan desain kita. Jadi desain kita itu tidak terkesan berantakan ya. Maka itu bisa dengan cara kita tekan Ctrl Shift di keyboard, kita dan ditahan ya, Ctrl Shift itu ditahan, lalu tekan plus Ctrl Shift G. Maka dia otomatis sudah keluar dari grup tadi. Ya. Jadi kita misalnya kita ingin memindah layar dari background warna merah ini menjadi layar yang paling atas, yaitu kita aktifkan dulu layar yang ingin kita pindah. Di sini saya ingin pindah layar background, maka klik layar background, ditahan ya, dan kita tarik dia sampai ke atas. Ya terserah sih, misalnya kita ingin pindahnya di mana, tapi saya ingin pindah ke atas ya, maka dia sudah berada di layar atas ya. Ini saya menggunakan kurung awal penutup, jadi dia ya, maka dia untuk menaikkan suatu layar. Sebenarnya kenapa saya membahas layar pada Photoshop, karena memang pada Photoshop itu memang dia itu berbasis layar. Jadi apabila kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan layar itu sebagaimana mestinya, maka kita akan kerepotan ya, karena layar itu ya hal yang fundamental pada aplikasi Photoshop. Setelah kita mengenal konsep dari layar itu bagaimana cara mengaktifkan, menghapus, atau membuat suatu layar, maka kita bisa step up lebih jauh pada aplikasi ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu mengenai konsep layar. Like and subscribe video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.